mendapati seorang syuyukh, seorang syekh yang a'ma, yang dimana itu tidak punya kaki, tidak punya tangan, bahkan tubuhnya niku sampun sangat rusak. Setiap waktunya menika bagian tubuhnya merotoli satu persatu, bahkan ad-dudu yatanatharu minhu, bahkan belatung-belatung keluar daripada tubuhnya. Lalu dia itu berdiam diri menundukkan kepalanya di pinggir jalan di tepi gunung. Ibrahim bin Adham berjalan lalu mendengar satu seruan suara, karena kita memahami tadi bahwa di antara syukur itu adalah asyukru bil lisan, menggunakan lisan. Kawula panjenengan leres napa mboten? Beliau niku mengungkapkan alhamdulillah alladzi afani mimma ibtala bihi katsiran min khalqihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Mengucapkan satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad ketika mendapati atau melihat orang yang sedang mendapatkan musibah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aku keselamatan daripada hal-hal buruk yang orang lain banyak tidak selamat. Dan aku diberikan keunggulan sementara banyak orang lain itu tidak diberikan keunggulan sebagaimana keunggulan yang besar yang Allah berikan kepadaku. Niku bingung Sayyidina Ibrahim bin Adham mendapati keadaan orang yang penuh dengan bala, lalu kemudian mengatakan yang demikian, mengucapkan salam, assalamualaikum ya syekh. Dijawab oleh orang tersebut, waalaikumsalam ya Ibrahim, bima ta'rifuni, kau tahu namaku Ibrahim dari mana? Kau mengetahui bahwa aku adalah Ibrahim, sementara ini adalah awwalu marrah nazaltu fi hadzal balad, ini adalah pertama kalinya aku itu turun, aku itu masuk di dalam negeri ini, di wilayah ini, aku pun melihat engkau baru pertama kali. Apa jawaban seorang yang hatinya sambung kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan di hadapan seorang wali ini, yang dia ini adalah wali juga, mengatakan ma jahiltu ala syai'in mundu araftullah, semenjak aku kenal kepada Allah tidak ada satupun yang Allah tutupi untuk aku bisa mengetahuinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka aku tahu siapa kamu, kau adalah Ibrahim bin Adham. Masya Allah. Lalu Ibrahim bin Adham mengatakan kepadanya, wahai syekh, saya mohon maaf, coba tunjukkan kepada saya terheran. Engkau tadi mengatakan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan keselamatan kepada anda, sementara aku tidak melihat keselamatan apapun yang Allah berikan, yang Allah tampakkan pada anda. Yang aku lihat hanya bala yang bertubi-tubi kumpul semua pada anda. Kau tak punya mata, kau tak punya tangan, kau tak punya kaki, kau sakit, kau kurus, kau lusuh, kau begini, kau begitu, kau begitu. Semua daripada ujian Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya madwiyatan alaik, semuanya berkumpul kepada engkau wahai syekh. Mendengar yang seperti itu mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Adham, ilaika alayya ya batal, hendaknya kamu betul-betul melihat aku, betul-betul dengarkan aku wahai engkau, wahai orang yang nganggur selama ini. Dituturi nggih. Masya Allah, disadarkan, alam yubki lisanan yuwahhiduhu wa fi kulli lahdatin yadhkuruh. Bukankah Allah Subhanahu wa taala walaupun sudah banyak satu persatu ambil anggota badanku yang Allah telah anugerahkan kepadaku, Allah yang memilikinya dan Allah mengambil satu persatu, tapi Allah bukankah masih menyisakan lisan yang ada pada diriku sehingga aku masih dapat bertauhid kepadanya, lalu aku masih bisa berzikir setiap waktunya kepadanya. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala masih menyisakan aku qalban ya'rifuh, satu hati yang dimana dapat mengenali kekuasaan, kebesaran dan keindahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya, lisan dan juga hati yang masih Allah jaga, Allah berikan kepada saya. Tertunduk malu Sayyidina Ibrahim bin Adham. Kaulah panjenengan seharusnya
dari apa yang telah dilimpahi rahmat, dilimpahi daripada rizki, dilimpahi daripada pemberian, merasa malu ketika kita hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kekurangan rizki, atas sempitnya kehidupan dan lain sebagainya. Tentu di luar sana para rawuh yang dipun rahmati Allah, lebih banyak lagi di antara kaula panjenengan yang lebih menderita, tapi mereka pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kaula panjenengan pada satu momen di mana kaula panjenengan menika mensyukuri atas nikmat kemerdekaan. Jagalah nikmat kemerdekaan itu dengan kamu bersyukur bahwa ini kemerdekaan murni dari Allah. Bersyukur kau ungkapkan dengan lisanmu, lalu kemudian kamu bersyukur menggunakan Indonesia sebagai fasilitas untuk kau mendekatkan diri kepada Allah. Berapa banyak di negeri-negeri, walaupun itu adalah negeri-negeri Islam, negeri-negeri yang banyak kaum muslimin di dalamnya, tidak bebas untuk mengadakan acara semacam pada malam hari ini. Coba lihat di negeri sebelah, di Malaysia. Saya mendengarkan kabar menika para rawuh yang dipun rahmati Allah, di Malaysia niku lek badhe bikin majelis taklim niku izine niku ribet luar biasa. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Harus lewat kerajaan, harus begini, dibatasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Buatan wonten terus majelis yang sebesar yang ada di Indonesia, sebebas yang ada di Indonesia. Di Indonesia niku majelis pagi boleh, siang fadhol, malam sampai jam 12 sampai subuh boleh. Nggih napa mboten? Bebas luar biasa di Indonesia. Maka pergunakan nikmat kemerdekaan ini. Sudah ada pada kita zaman Belanda, di zaman Jepang, di zaman kolonial dahulu tidak didapati kenikmatan yang sekarang kita rasakan. Nggih napa mboten? Mereka memperjuangkan luar biasa. Mereka taruhkan nyawa, mereka taruhkan keringat-keringat yang bercucuran, air mata yang berlinang. Mereka mengorbankan segenap apa yang mereka miliki hanya untuk kemaslahatan orang setelahnya. Apakah para pejuang bangsa niku merasakan nikmatnya angin segar kemerdekaan? Tidak pasti, karena banyak di antara mereka sebelum merdeka sudah diambil tumbang, disahidkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana bagaimana? Masya Allah, banyak di antara mereka ya yang telah hidup di zaman kemerdekaan, akan tetapi belum berlaku kesejahteraan. Para rawuh yang dipun rahmati Allah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pakai cara bagaimana? Di antaranya adalah mensyukuri daripada keberadaan mereka. Maka pada malam hari ini tentu kita doakan mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima perjuangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tinggikan derajat mereka, para pejuang daripada kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan perjuangannya itu dihargai oleh orang-orang setelahnya. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Dan apa yang menjadi nikmat yang Allah berikan daripada kemerdekaan itu, mereka selalu mendapatkan kebaikannya. Allahumma amin. Mereka yang berdosa, ampuni dosa-dosa mereka. Amin ya Rabbal. Doa-doa anak bangsa untuk para pejuang-pejuang bangsa, karena besarnya satu bangsa itu diukur ketika mereka itu mampu mengerti, lalu mampu menghargai daripada perjuangan-perjuangan para pejuang, yang tidak melupakan jasa para pejuangnya. Nggih napa mboten? Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita lakukan, yang mereka itu ketika mereka itu mereka berjuang, mereka belum sempat merasakan, tapi mereka sengaja tetap melaksanakan perjuangan itu. Wong niku lek tanem sing jenenge napa namine, tanem pohon kelapa, apakah kemudian orang itu mengerti bahwa dia bakal panen kelapanya? Tidak. Sengaja terkadang wis tua, kadang-kadang mbah-mbah, lah mbah larapnya apa? Lah tandur kelapa, lah sampai niku para mangan degan iki. Apa jenengan bakal panen dengan ini? Umur jenengan apa teko? Ya ora teko. Jelas gak teko, kita jelas gak teko. Tapi kenapa Anda tanam? Untuk kamu, untuk cucuku, untuk orang-orang setelahku. Itu yang dilakukan oleh pejuang-pejuang bangsa. Maka jangan sampai kawula panjenengan menika hanya menjadi penikmat daripada kemerdekaan yang mereka perjuangkan,
maka jadilah pengisi kemerdekaan itu. Jangan kecewakan mereka, karena sesungguhnya apapun yang mereka perjuangkan, lalu dengan mereka itu dimatikan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala, kaulah panjenengan menjadi pengisi, menjadi penerus bangsa menika, lalu kemudian berbuat sewenang-wenang, berbuat kezaliman di negeri ini, maka semua bentuk perbuatan kita akan dilaporkan kepada mereka. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Masya Allah, termasuk kita ini yang syukur sekarang ini disetorkan kepada mereka. Loh, dawuh sinten? Lha Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, beramal kamu, berbuatlah kamu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala akan melihat daripada amalan kamu. Siapa lagi selain Allah Subhanahu wa taala yang akan melihat bagaimana keadaan, bagaimana amalan-amalan kaula panjenengan? Wa rasuluhu, rasulnya pun juga akan mendapatkan laporannya. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman pendahulu kaula panjenengan. Berapa banyak di antara mereka para pejuang itu adalah para kiai? Berapa banyak para pejuang itu adalah para habaib? Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari dengan revolusi jihadnya? Bagaimana santri-santri itu memperjuangkan dengan darah mereka? Masya Allah, habaib. Pak, habaib niku kira-kira mereka itu ikut berjuang napa mboten? Ikut berjuang napa mboten, Bu? Masya Allah, para rawuh ingkang dipun rahmati Allah. Kalau kita mau melihat sejarah, maka yang merancang, ya, yang mendorong kemerdekaan ini untuk diproklamasikan adalah beliau Al-Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang. Setelah Bapak proklamator soan kepada beliau, kemudian beliau yang kemudian menggencarkan untuk kemudian kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana yang mengusulkan merah dan putih, bendera pusaka yang ada di rumah-rumah kaula panjenengan setiap hari Agustus, bulan Agustus ini terpampang rapi di rumah-rumah kaula panjenengan. Yang mengusulkan adalah Al-Habib Idrus bin Salim daripada guru tua Al-Jufri Palu. Bagaimana yang merancang daripada Garuda Pancasila, lambang negara kaula panjenengan? Siapa yang merancang mereka? Yang merancang daripada Garuda Pancasila menika bukan siapa-siapa kecuali adalah siapa namanya? Sultan Hamid II Al-Gadri. Sultan sinten? Hamid Al-Gadri dari Kesultanan Pontianak. Habaib. Setelah merdeka, khawatir anak bangsa niku merosot, khawatir anak bangsa menika patah semangat, khawatir mereka berhenti sampai di situ, maka dijadikanlah seruan-seruan untuk memberikan semangat dan memantapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diciptakan lagu-lagu kebangsaan. Di antara pencipta lagu itu adalah Ha Mutahar. Sinten? Ha Mutahar itu siapa? Al-Habib Muhammad Husain Al-Mutahhar. Okay? Al-Mutahhar, beliau adalah seorang habib yang memprakarsai untuk terbentuknya paskibraka di Indonesia. Lalu beliau juga menciptakan lagu-lagu syukur semisal, atau lagu Hari Merdeka semisal. Yang dua lagu ini menjadi dua lagu yang sangat-sangat populer sampai saat ini. Walaupun beliau menciptakan lagu-lagu kebangsaan itu ada puluhan bahkan mendekati ratusan. Kenapa kok demikian? Karena cintanya terhadap NKRI Republik Indonesia. Para rawuh yang dipun rahmati Allah, Anda kan tahu lagu 17 Agustus tahun 45 nggih. Itu siapa yang jelaskan? Ya beliau ini. Siapa? Habaib. Nah, banyak lagi para habaib, Habib Salim bin Jindan, Habib Muhammad Segaf, dan banyak daripada para habaib yang ikut turut memperjuangkan daripada kemerdekaan Republik Indonesia. Dan jenengan punya pertanyaan, kenapa Tobib kok habaib itu beda dengan etnis lain? Orang Arab itu lain dengan etnis lain. Kalau etnis di luar orang Arab itu biasanya mereka ambil kekayaan di Indonesia lalu bawa pulang ke negerinya. Bahkan mereka dijadikan WNI ini tidak mau.
Berbeda halnya dengan para habaib, berbeda halnya dengan etnis Arab itu ketika masuk di negeri Indonesia, maka mereka membaur menyatu dengan pribumi, lalu bahkan memperjuangkan menjadi bagian pejuang-pejuang Republik Indonesia. Bahkan mereka itu tidak mau dipisahkan, harus menjadi warga negara Indonesia, bahkan ingin berkeluarga dengan pribumi. Maka sampai dikatakan an-nikahu syiarul aulia, nikah itu adalah syiarnya para wali. Lah dahulu mereka itu para aulia, mereka masuk ke Indonesia menikahi putri-putri raja, bahkan menikahi daripada orang-orang biasa, orang-orang watan, orang-orang penduduk di negeri itu, untuk dinikahi agar supaya apa? Memudahkan untuk mendapatkan chemistry, chemistry-nya, lalu kemudian akan mendakwahkan dengan baik, sehingga dapatlah menikah. Indonesia sekarang mayoritas adalah kaum muslimin. Itu karena dakwahnya seperti itu. Makanya kalau dari kalangan habaib nyebut panjenengan itu akhwal. Sebutan kau panjenengan itu bukan watoniyah, bukan, tapi akhwal. Kenapa kok akhwal? Saudara dari ibu, paman dari ibu, dari kata khol. Kenapa? Karena memang ketika nikah antara habaib dengan pribumi perempuan, lalu punya anak, bapaknya orang Arab, bapaknya habaib, ibunya orang Jawa. Lah saudara ibu-ibunya niki napa jenenge? Akhwal, paman-paman dari sisi ibu. Artinya apa? Itu adalah bentuk penghargaan mereka terhadap orang negeri. Prawo mbah kula niku saya itu dari bapak menikah nenek saya orang Jawa keturunan Sunda. Dari sisi ibu saya Ba'abud, dari sisi ayah Ba'abud, dari sisi ibu Al-Attas. Menikah nenek saya menikah dari orang pribumi juga. Nggih, makanya niki kula niki wong Arab, tapi Arab pati genah nggih. Nggih. Kenapa kok ngoten lha nggih, wajahe pun mboten pati Arab-Arab. Kenapa? Ana Sundane, ana Jawane. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Loh, ini adalah syiar mereka, Prabu. Habaib itu seperti itu, masuk ke Indonesia bukan menjajah, bukan lalu mau bagaimana, bukan, tapi menjadi bagian. Ini ajaran siapa? Nabi Muhammad. Ajaran siapa? Rasulullah Muhammad. Bukankah kita dengar bagaimana cerita kisah-kisah sejarah Kanjeng Nabi Muhammad yang begitu mencintai Makkah, lalu diusir oleh penduduk Makkah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan kepada Makkah, ya wahai Makkah, cintaku begitu besar kepada engkau, kalau bukan kaumku mengeluarkan aku daripada engkau, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau wahai Makkah. Tapi begitu Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah, Nabi Muhammad diserang, Nabi Muhammad dan bersama para sahabat diserang dengan wabak, dengan penyakit yang ada di Madinah, sehingga banyak di antara mereka itu kena sakit. Mereka itu sampai Sayyidina Abu Bakar mengeluh, sampai Sayyidina Bilal mengeluh, sampai para sahabat menikah palu. Kenapa? Karena memang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya Madinah itu adalah auba'u ardillah. Dawuhipun Sayyidah Aisyah, Madinah itu adalah paling wabaknya, paling banyak penyakitnya bagian buminya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ingin masuk kota Madinah yang namanya dahulu adalah Yathrib, kecuali mereka hanya ingin mendapatkan tamar Yathrib kurmanya. Perdagangan tidak ada. Nggih, perdagangan tidak ada. Kemudian bisnis tidak ada. Sehat tidak ada. Air yang bagus tidak ada. Semua di situ ada banyak minusnya. Tapi begitu Nabi Muhammad masuk, para sahabat mulai mengeluh. Sayyidina Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhu, beliau niku sampai mengatakan di dalam sebuah riwayat nggih, Sayyidina Bilal bin Abi Rabah niku sampai melaknat-laknat, Allahumma la'an Syaibah bin Rabi'ah wa Utbah bin Rabi'ah wa Umayyah bin Khalaf kama akhrajuna min ardina ila ardil waba. Ya Allah, laknatlah Syaibah, laknatlah Utbah, laknatlah Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, yang dimana mereka telah mengeluarkan kami bersama dengan para sahabat-sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari satu negeri yang kami cintai ke negeri yang penuh penyakit ini. Wahai Allah, laknat mereka. Saking pegele gregeten, Pak. Wah, seluruh kabeh gigil, sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu niku sampai bersair-sair.
Beliau niku mengatakan dengan syairnya, kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Semua keluarga itu akan kemudian dia itu berpagi, ya, berpagi dalam keadaan bersama dengan keluarganya, padahal kematian lebih dekat daripada serampat sandali. Perawi yang dipun rahmati Allah, sudah mau merasakan sakit yang begitu luar biasa, mau merasakan kematian datang di hadapannya. Niku akhirnya kanjeng Nabi Muhammad SAW berdoa memohon kepada Allah, Allahumma habib ilainal Madinah kama hubbina Makkah au asyad. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, panjenengan tumbuhkan kecintaan kami kepada kota Madinah, kepada negeri Madinah ini sebagaimana cinta kami kepada Makkah au asyad, atau bahkan lebih besar wahai Allah. Artinya apa? Nabi Muhammad mengajarkan ketika beliau ini hijrah ke satu negeri, dari satu negeri ke negeri yang lain, maka menjadi penduduk itu, maka dia tertuntut untuk mencintai negeri itu. Sallallahu Nabi Muhammad untuk hubbul watan. Bahkan Nabi Muhammad dikatakan dalam sebuah riwayat, ketika beliau itu menaiki kudanya, lalu menaiki ontanya, begitu mendekati daripada kota Madinah, lalu melihat daripada Jadratil Madinah, tembok-tembok yang ada dalam kota Madinah, Nabi SAW mengencangkan daripada lari ontanya. Kenapa? Dawuhipun Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah daripada Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, dikatakan ini adalah sebagai dalalah ala masyru'iyyati hubbil watan, menunjukkan sebagai dalil bahwa disyariatkannya ini kecintaan terhadap negeri. Maka mudah-mudahan kaula panjenengan termasuk orang-orang yang mencintai negeri ini. Amin Allahumma. Biladi wa injarat aliyya azizatun, kata para syuara, negeriku itu bagaimanapun tetaplah negeriku, walaupun walaupun berlaku yang kejam kepadaku, tetaplah azizatun, yang paling aku muliakan, yang paling aku cintai. Wa ahli aliyya dawuhipun apa? Wa ahli napa tong syair niku? Wa indannau aliyya kiramu. Keluargaku itu walaupun bagaimanapun tetap keluargaku. Walaupun mereka bersikap pelit terhadapku, tetap mereka di mataku tetap orang yang paling apa? Dermawan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Maka kita syukuri apa yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan berikan tambahan daripada yang kita syukuri. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan mungkin dari apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemanfaatan, Allah berikan ilmu yang diberikan manfaat oleh Allah. Mudah-mudahan kaula panjenengan selalu nanti dipertemukan dalam keadaan yang sehat wal afiyah fi taatillah wa taati Rasulillah. Mugi-mugi majelis al khairat senantiasa dijadikan majelis yang menjadi perahu besar untuk menghubungkan orang umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu akan membanggakan Nabi dan nanti akan ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruslah istiqamah, teruslah ikut andil berjuang di dalamnya walaupun semampu Anda. Mudah-mudahan dengan itu, dengan keikhlasan, dengan kesungguhan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum samihuni ala taksir. Dan kita doakan mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang diberkahi ya. Mudah-mudahan dijadikan sebagai Darul Quran, rumah di mana Al-Quran terus akan eksis di dalamnya dan membawa daripada menciptakan daripada orang-orang yang menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuh. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon sedaya jamaah untuk berdiri, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin Bapak Somingan. Monggo. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2. Indonesia
tanah airku, tanah tumpah darahku. 1, 2, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. 1, 2, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. 1, 2, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. 1, 2, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya, merdeka. Allahumma salli ala Muhammad. Saderengipun majelis kita tutup wonten pengumuman bilih minjing malam Jumat rutinan jalsa Isnin wonten Masjid Sultan Agung Ponorogo bersama Habib Syekh Masjid NU. Yang nomor kalih istiqomah rutinan setiap Jumat Pahing wonten Majelis Al Khairat wonten Markas Al Khairat jam 6 pagi. Mugi-mugi sedaya jamaah saged rawuh. Kang nomor 3 niki wau panitia menyediakan air doa kagem jamaah. Mugi-mugi wonten manfaat lan barokahipun. Mangke wonten jawi, wonten disediakan air doa 5 dus, tapi wonten maharipun. Nggih. Kang nomor terakhir kasuwun para habaib. Oh nggih, ada door prize dari panitia. Nanti sewaktu ada konsumsi dari panitia, di bawah piring ada tulisan. Nggih, ada tulisan nomor, berarti mendapatkan hadiah keberuntungan kagem panjenengan. Kang terakhir kasuwun para habaib khususipun Habib Syekh didherekaken para kiai sepuh monggo ramah tamah wonten dalemipun Bapak Darussalam menika. Monggo kita tutup kalih ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, فرج على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا لنا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل خوبة واستر على الأمراض وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان